Bagaimana hukum saham online? Contohnya kripto, Bitcoin. Kenapa kripto, Bitcoin ini diharamkan? Karena mengandung satu dari tiga atau tiga-tiganya. Pertama, gharar, ada unsur judi, ketidakpastian. Sedangkan akad jual beli dalam Islam mesti pasti. Tak pasti judi. Yang kedua, ghish, ada unsur tipu. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kami. Yang ketiga, ada unsur zulm, aniaya. Flexing, diangkat satu bintang iklan sebagai produk ini, tunjukkan rumah dia mewah, mobilnya, padahal itu dari sponsor. Selamat malam dan jumpa lagi dengan Pak Git. Ya, baru saja kita mencomot sedikit ya istilahnya dari UAS atau Abdul Somad yang menyatakan dari tiga unsur tadi ya. Kita awali dengan deskripsi yang pertama. Yang pertama adalah horor katanya, karena ada unsur judi. Ya, ini dinyatakan karena orangnya yang memberi pencerahan belum tercerahkan lah, seperti itu kira-kira. Jadi pengetahuannya tentang kripto ya ini belum paham. Tapi kripto dalam hal ini ya, kripto itu banyak banget teman-teman. Kalau kita lihat di coin market cap itu mungkin sekarang sudah ada 30.000 kripto gitu, di mana Bitcoin adalah ranking pertamanya gitu. Jadi dalam coin market cap itu kelihatan ranking koin-koin itu akan kelihatan. Kalau teman-teman mau beli, cek dulu ke coin market cap. Ini koin ranking berapa ya. Dalam hal ini yang kita bahas adalah Bitcoin ya. Jadi yang alternatif koin atau katakanlah produk turunan dari Bitcoin. Nah, ini kita kesampingkan dulu, kita bahas Bitcoin aja, karena kalau kita bahas satu-satu nggak mungkin lah gitu. Kita bahas biangnya aja lah, atau dikatakan mother of crypto. Dengan pendeskripsian kalau ini horor, ada unsur judinya, nah ini tidak masuk akal. Bitcoin itu sama dengan barang atau dikatakan aset ya. Asetnya apa sih bentuknya? Bentuknya data yang tersimpan dalam dunia maya gitu. Nah, ini dinyatakan kalau ini ada unsur judinya. Mungkin karena dia nggak tahu ya, karena fluktuatif ya, naik turun. Nah, itu mungkin disebut unsur judi dengan naik turun ini. Padahal kalau kita lihat sesuatu yang pasti dengan Bitcoin adalah jumlahnya tidak akan pernah melampaui dari 21 juta unit Bitcoin ya. Dan sekarang itu di mining pool Bitcoin ya mungkin tinggal sisa 1 juta sekian lah gitu. Dan nanti di 2028 itu hanya tinggal sisa 625.000 Bitcoin lagi gitu. Ya udah nggak sampai 1 juta lagi ya 2028. Jadi jumlahnya ini makin dikit gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang pasti. Beda dengan mata uang rupiah, mata uang dolar, semua mata uang di dunia ini beda gitu. Mereka cetak ya asal cetak aja gitu. Kalau dulu cetak uang dengan kolateral atau jaminan emas gitu. Tapi sekarang kan sudah tidak gitu. Ya nyetak duit aja, yang makanya ada yang terjadi istilahnya itu namanya inflasi. Nah, dalam Bitcoin karena jumlahnya sudah dipastikan tidak akan melebihi dari 21 juta Bitcoin. Nah, ini jumlahnya pasti, teman-teman. Cuman memangnya harganya itu turun naik. Dan kalau teman-teman paham ya, yang namanya time frame besarnya Bitcoin atau kita ambillah 1 minggu gitu ya, time frame-nya itu masih kelihatan uptrend walaupun dia ada fluktuasi turun ya. Begitu dia turun 70% ya. Ambil contoh di 2017 ke 2020 ya.
Nah ini 2017, 2018 naik ke 250 juta. Nah di 2020 awal itu masuk ke angka, seingat Pak Agit mungkin sampai sekitaran 60 sampai 75 juta lah gitu ya. Itu pun kan 60 itu ya cuman nge-week doang gitu. Terus langsung naik lagi. Kemudian setelah turun di 60 juta, 70 juta. Nah di 2021 itu dia mengalami kenaikan katakanlah itu 1.200% lah, dari 60 juta hingga 900 juta. Ini karena apa? Karena kepastian tadi, kepastian jumlahnya Bitcoin itu berkurang. Berkurang supply-nya itu 50% tiap 4 tahunnya, atau disebut dengan halving Bitcoin, yang pada konten-konten sebelumnya Pak Agit pernah menjelaskan sistem supply Bitcoin itu ada yang namanya halving Bitcoin, tapi Pak Agit tidak masuk ke ranah itu sekarang. Jadi ini cuma sebagai pengantar aja gitu. Kemudian ini disangkutkan dengan judi ya. Kalau judi itu kita beli nomor, teman-teman, kita beli angka, togel, misalnya menebak angka sekian yang keluar, itu benar, itu tidak pasti dalam hal itu benar. Kalau ini angkanya memang tidak pasti, tapi kan berdasarkan prinsipal Bitcoin tadi yang jumlahnya makin hari makin menurun dan kebutuhan makin banyak, nah, makanya dia akan naik. Ini sebetulnya cuma hukum ekonomi aja, hukum total, hukum demand and supply. Supply-nya makin berkurang, permintaannya makin banyak, makanya harganya naik. Kalaupun ada fluktuatif ya, biasanya Bitcoin itu memang dia anjlok ya, sering terjadi tuh 4 tahun sekali juga. Dia anjlok itu sampai 70% gitu ya. Ya katakan waktu itu 2018 di 250 juta, 2020 awal itu Februari saya ingat Pak Agit di angka 60-75 juta gitu ya. Kemudian 2021 itu di angka 960 juta, 2022 itu juga di November tahun depannya itu turun hingga 270 juta. Nah, itu anjlok, tapi begitu dia up gitu, dia menyentuh trendline yang di bawah, dia akan naik. Itu secara technical analisisnya yang Pak Agit sebutkan trendline tadi. Kemudian disebutkan di sini adalah unsur yang kedua adalah unsur penipuan. Gitu ya. Kalau teman-teman paham yang namanya wall alert atau istilahnya di Telegram itu ada pemberitahuan gitu ya. Di pemberitahuan situ seperti apa namanya transaksi-transaksi besarnya Bitcoin gitu ya. Jadi transaksi Bitcoin ini kita bisa lihat teman-teman. Misalnya perpindahan dari wallet A ke wallet B gitu, 1000 Bitcoin gitu ya. Nah pindahnya seperti itu, banyak tuh 1000 Bitcoin, berarti kalau dikalikan dengan 1,7 M gitu ya, ini udah 1,7 triliun gitu ya. Nah, itu transaksi itu tuh kelihatan jelas di situ. Jadi dalam blockchain itu transaksi dari wallet A ke wallet B ini semua kelihatan, cuman kita nggak tahu siapa yang punya wallet tersebut gitu. Jadinya justru ini lebih syar'i kalau Pak Agit bilang, karena lebih open gitu loh. Kelihatan sekali siapa sih yang jalanin ini, cuman kita nggak tahu orangnya gitu ya. Nanti misalnya dari wallet A ke market gitu ya, ditransfer misalnya 500 Bitcoin gitu ya. Nah ini kalau udah ditransfer dari wallet A ke market, biasanya dia mau cairin tuh Bitcoin, dia mau jual Bitcoinnya. Atau dari market ke wallet A atau wallet B, atau wallet C atau wallet D. Kalau dia beli dari market, terus kemudian disimpan ke wallet A, wallet B, wallet C, dan macam-macam nama wallet di situ. Nah itu biasanya dia beli dari market, disimpan ke kantong pribadinya lah, seperti itu. Kata-kata mudahnya seperti itu. Nah ini kalau orang yang paham gitu ya, ini jelas. Cuman permasalahannya orang yang memberi pendapat ini kan Pak Agit sering itu ya, bukan masalah ini aja gitu, masalah agama orang lain diutak-utik yang mereka belum paham. Kemudian masalah ini kayaknya semua hal itu diurusin gitu dengan hukum-hukumnya sendiri gitu. Kalau katakanlah dengan hukum fikih gitu, hukum fikih yang dibuat sendiri. Padahal kalau kita ingat zaman Rasul dulu belum ada ilmu fikih itu. Ilmu fikih itu kan 100-200 tahun kemudian setelah Nabi meninggal. Nah, itu pun diambil
berdasarkan katakan gini ya, hukum konvensional bank masuk Pak Agit, hukum bank konvensional yang disebutkan juga riba dan segala macam, ini jelas aja tidak ada gitu dalam hukum Islam. Karena zaman Nabi, jangankan Bitcoin, bank aja sistem perbankan belum ada. Nah, pendakwah atau ulama yang ada sekarang itu kan istilahnya menggatuk-gatukkan dalil yang dulu yang sudah ada dengan kondisi yang sekarang yang ada. Dan belum tentu pendapatnya ini sama ya. Dari ulama A nanti beda, dari ulama B juga beda. Yang ketiga, faktor yang ketiga ini ada unsur aniaya gitu, flexing yang dimaksudkan tadi oleh UAS gitu ya. Ya pernah memang kejadian, tapi itu bukan Bitcoin gitu teman-teman, itu beda, itu trading yang nggak ada barangnya. Jadi Bitcoin ini kalau kita beli ya, itu kita dapat barangnya. Misalnya katakanlah Bitcoin itu sekarang 1,7 M gitu ya. Kemudian kita beli 170.000 rupiah gitu ya. Itu kita mendapatkan 0,0001 atau 1/10.000 Bitcoin. Jadi kita bisa beli gitu, 17.000 ya bisa, 170.000 bisa, berapapun lah. Kalau Pak Agit tahu ya minimal 10.000 kita sudah bisa membeli Bitcoin. Dan ini merupakan aset, barangnya ada. Kenapa Pak Agit bilang barangnya ada? Barangnya ini bisa dikirim. Misalnya begini ya, kita membeli Bitcoin katakanlah 2 juta rupiah gitu ya. Kita beli Bitcoin 2 juta rupiah. Kemudian teman kita nih yang entah di Jepang atau di Amerika atau di Rusia ini butuh uang lah gitu. Butuh uang, dia mau pinjam duit. Nah, Bitcoin kita tadi bisa kita kirim lewat market atau lewat wallet ke teman kita yang tadi berada di luar negeri, entah berantah lah jauhnya di mana gitu ya. Itu kita bisa kirim, itu nggak lama. Dan sekarang pun kita beli langsung kita kirim ya nggak lama ya, paling lama 5 menit lah udah sampai gitu ke Amerika, ke Jepang, ke Rusia, kemanapun lah, asal masih ada internet ya. Nah itu di sana mereka tinggal jual Bitcoinnya di market. Artinya kalau jualnya ke Jepang atau ke Cina gitu ya, marketnya kan ya pairing Bitcoinnya itu dengan mata uang setempat gitu. Katakanlah kalau dengan Cina BTC garis miring Yuan, atau kalau dengan Jepang BTC Bitcoin garis miring Yen gitu. Nah kalau di Indonesia ini kan BTC garis miring IDR ya, Indonesian Rupiah. Nah seperti itu. Jadi itu bisa dicairkan, terus mereka tarik ke bank mereka, baru bisa di withdraw cash money. Itu ya katakanlah dari sini ke Amerika, dari proses pembelian, pengiriman, pengambilan totalnya nggak sampai setengah jam lah. Nah kalau teman-teman menggunakan jasa perbankan justru ini lama. Teman-teman menggunakan jasa perbankan ini akan membutuhkan waktu ya, kita ke bank, kita kirim bisa sehari 2 hari gitu ya, tidak akan secepat Bitcoin gitu. Setelah tadi istilahnya kita mengcounter pernyataan UAS gitu ya, karena ya UAS pengetahuannya bukan di situ, dia memberikan ini dengan dalil-dalil yang lama, dengan ilmu yang 1.500 tahun yang lalu, dengan ilmu yang masa kini gitu. Dan kalau kita nggak mau ngikutin ilmu masa kini, waduh ya seperti sekarang buktinya. Buktinya kita heboh berangkat haji, heboh umroh, tapi nggak bisa buat pesawatnya untuk memberangkatkan haji dan umroh, itu kita nggak bisa buat orang Islam. Yang buat itu bukan orang Islam justru. Karena apa ya, sibuk ngurusin halal haram, akhirnya kita ketinggalan dengan ilmu pengetahuan. Nah, dan satu lagi kita akan bahas yang menurut pandangan UAH ya. Yuk kita cek videonya. Dia menyimpan aset, dia bayar, tuh kan persoalan cryptocurrency pun kan harus disimpan uang dulu ke situ. Iya, deposit dulu kan. Nah, kemudian ketika mendepositkan uang, depositnya apa jaminan dari situ? Iya. Dia simpan di situ. Ya, Anda nyimpan ke blockchain misalnya, sekian ratus juta, sekian miliar, disimpan di situ. Itu kan uang wujud Anda yang ada. Anda serahkan, disimpan di situ.
ya kan? Iya. Lalu kemudian ditukarkan dengan sesuatu yang wujudnya nggak ada, hanya nama saja. Ya, begitulah pendapatnya UA gitu. Menyimpan sesuatu yang wujudnya nggak ada kalau menurut UA. Tapi udah Pak Git ceritakan tadi ya. Kalau itu bisa dikirim. Ya, jadi ya seperti tadi itu. Kalau ini dibutuhkan di Amerika, kita beli sekarang, kita kirim ke teman kita yang di Amerika. Di sana dia bisa jual di marketplace ya. Kemudian dicairkan ya. Itu bentuknya ada berarti. Kalau bentuknya ada, nggak ada, ini nggak bisa dikirim. Kemudian jaminannya apa tadi? Jadi begini teman-teman, kita berangkat cerita sedikit tentang awal penggunaan Bitcoin ya. Bitcoin ini sering dinarasikan ya, bukan cuman ustadz gitu ya. Pemain-pemain saham itu juga berpendapat demikian gitu. Bitcoin tuh nggak ada kolateralnya, nggak ada jaminannya. Kalau saham kan jelas ada perusahaannya. Nah, kita balik berangkat dari sejarah penggunaan Bitcoin. Bitcoin dulu awal-awal digunakan untuk memudahkan transaksi, salah satunya gitu ya. Jadi transaksi ya judi online, transaksi jual beli senjata, kemudian transaksi narkoba dan berbagai macam transaksi digunakan gitulah. Termasuk waktu kemarin waktu tahun 2024 awal Hamas itu menyerang Israel. Nah, itu dari situ dananya dari Bitcoin tersebut. Jadi dikirimnya itu melalui Bitcoin. Oke, kita kembali lagi tadi ke permasalahan penggunaan Bitcoin. Awalnya tuh begitu tadi penggunaannya. Dan kalau kita lihat ya, selagi manusia ini masih ada di dunia, tentu saja perang masih ada, ya. Narkoba masih ada, pencucian uang itu masih ada. Jadi kalau kita lihat jaminannya apa gitu ya, jaminannya ya kelakuan manusia tadi. Manusia itu berperilaku perang, narkoba, itu nggak selesai-selesai. Coba kita lihat dari dulu sampai sekarang. Kan nggak pernah selesai itu yang namanya narkoba, perang gitu ya, pencucian uang, itu hingga saat ini nggak selesai. Selama masih ada manusia, nah ini masih dibutuhkan. Walaupun sekarang kalau kita lihat ada namanya ETF Bitcoin yang dikeluarkan oleh BlackRock gitu ya. Nah ini walaupun konsepnya sudah begitu beda ya, ini lebih positif gitu, lebih ke istilahnya investasi gitu. Karena BlackRock ini adalah satu perusahaan terbesar di dunia tentang investasi. Dan untuk menggerakkan Bitcoin itu nggak mudah, teman-teman. Indonesia dengan seluruh kekayaannya nggak bisa gerakin Bitcoin. Maksudnya menggerakin market gitu ya, itu susah gitu. Karena katakanlah Bitcoin ini sudah menjadi aset kelima di dunia. Saat ini kalau kita membiarkan atau kita menutup mata tentang Bitcoin, wah kita ketinggalan. Karena negara-negara lain, katakan Jepang, Cina, apalagi El Salvador ya. El Salvador tuh tiap hari dia membeli 1 Bitcoin itu, Najib Bukele. Kemudian ada lagi Jerman, Amerika, Inggris, itu mempunyai cadangan Bitcoin semua. Dan mereka bukan orang-orang bodoh. Orang-orang yang berpikiran maju dan mengerti masa depan dunia ini seperti apa itu. Mereka pemain-pemainnya adalah mereka-mereka. Sering kita pikirkan ustadz-ustadz ini kayak kurang kerjaan. Kurang kerjaan tuh ya mikirin hal-hal yang mereka nggak begitu tahu persis gitu. Pelajari dulu gitu loh ya. Blockchain itu apa dan sistemnya kayak gimana gitu ya. Nah, kalau ada ulama ya dari Mesir, nah, ini gambarnya gitu ya. Nah ini berpikiran maju, dia mengatakan halal gitu. Cuman Pak Git nggak mau menayangkan videonya karena kalau biasanya kalau sumber-sumber dari luar gini kadang-kadang suka kena hak cipta. Sudah berapa kali gitu kena hak cipta. Jadi Pak Git tidak mengeluarkan videonya. Teman-teman bisa cari sendiri dengan gambar tersebut ya. Nah ini menghalalkan Bitcoin dan pikirannya sudah maju gitu. Baik, kita ambil kesimpulan teman-teman. Sebetulnya masalah Bitcoin ini juga tidak lepas dari masalah khilafiyah. Gitu. Jadi
ada pendakwah atau ulama yang berpendapat haram, ada yang halal. Tapi kalau mengerti banget yang tentang Bitcoin gitu ya, kepastian tadi pasti nanti tidak lebih dari 21 juta gitu ya. Penipuan enggak, ini transparan sekali, malah semua orang bisa lihat transaksinya itu transparan gitu ya. Yang ketiga, ini jaminannya apa gitu ya, jaminannya ini adalah kelakuannya manusia. Selama manusia masih berperilaku seperti itu, tapi Pak Agit yakin gitu, selama manusia masih ada di dunia ya perilakunya ya seperti itu. Ya nggak usah lah kita mencari contoh yang ribet-ribet gitu. Nah sekarang yang maksudnya yang banyak itu ustadz-ustadz yang bertopengkan pesantren gitu ya, kemudian menodai para pesantrinya, santriwatinya, ini kan banyak sekali. Gitu. Dari situ aja orang yang bertopeng agama itu banyak sekali. Justru mereka itu mudah kalau berlindung di bawah di belakang topeng agama. Kemudian kalau tadi digabungkan dengan unsur flexing, katakanlah kita ambil oknumnya ya, Indra kan itu bukan Bitcoin gitu loh. Itu trading gak jelas gitu, nggak ada barangnya, ya itu memang judi gitu, karena barangnya nggak ada gitu. Dan kalau terus umat Islam ini ngurusin hal-hal yang seperti ini, yang pada masa lalu zaman Nabi gak ada, terus digatuk-gatukkan dengan permasalahan tadi, ini nggak bakal selesai dan bukan menjadi pinter, malah menjadi bodoh. Menurut Pak Agit ini cukup sekian dan terima kasih.